peserta PKH atau bapak-bapak peserta PKH atau pendamping PKH atau orang lain yang mau belajar tentang ini, mohon di komen ya, di komen. Jangan lupa di subscribe dulu, diklik loncengnya, karena video berikutnya itu adalah sesi 1. Ini baru pembukaan sesi 1, ini baru praktek yang harus dilakukan terlebih dahulu di rumah sebelum kita masuk ke sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Sejahtera Mandiri. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana mengasuh dan mendidik anak di dalam modul yang pertama, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kali ini saya akan memberikan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran sesi pertama atau sesi 1, ibu-ibu semuanya harus mengetahui terlebih dahulu di dalam buku pintar pengasuhan dan pendidikan anak di pertemuan P2K2 kali ini, atau yang disebut dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga program keluarga harapan. Yang pertama, bahwasanya ini merupakan panduan praktek di rumah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua harus mempraktekkan terlebih dahulu. Apa yang harus dipraktekkan? Yang pertama, praktek menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ibu-ibu sampaikan kepada suami atau anggota keluarga ibu yang kita pelajari pada hari ini. Meminta bantuan pasangan untuk ikut mengasuh anak. Sampaikan ya Bu ya kepada suami. Di dalam panduan praktek di rumah ini, mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajah, dan memberikan senyum ya. Membelai rambut anak atau mengusap kepala anak. Ini panduan prakteknya ya. Lalu memeluk anak sambil berkata, "Ibu sayang kamu," ya. Nah, ibu-ibu harus bisa menahan diri ketika ingin mencubit, memukul, menjewer anak. Itu nggak boleh ya. Praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Nah, memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan. Dan tidak mencubit anak. Tidak menjewer anak. Tidak membentak, memarahi anak dengan kata-kata kasar. Contoh, ibu kecewa dengan sikapmu, cukup dengan kalimat itu aja. Jadi, ketika ibu-ibu merasa anak salah, cukup dengan mengatakan ibu kecewa karena kamu melakukan apa gitu ya. Jadi nggak usah ini ya Bu ya, nggak usah dibentak-bentak. Nah, menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruk anak. Nah, jadi semisal si anak tersebut mencoret-coret dinding, nah itu jelaskan, nanti dindingnya akan menjadi jelek gitu kan. Nah, ini yang paling biasanya tidak pernah atau jarang pernah dilakukan oleh keluarga, yaitu membuat peraturan bersama anak. Aturan mulai dari jadwal bermain, jadwal belajar, dan aturan-aturan, dan itu tertulis ya Bu. Nah, praktek bermain bersama anak, ini masih panduan ya. Membacakan buku cerita sebelum tidur. Nah, ini harus ya Bu, cerita para rasul, cerita tentang keagamaan, atau cerita-cerita lainnya. Memberikan dongeng sebelum tidur. Nah, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam kegiatan ibu di rumah saat mencuci atau memasak, seperti itu. Mengajak suami dan anak untuk bermain bersama, misal main tidak tebak-tebakan itu ya, main randai kata. Nanti dijelaskan ya pada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Meminta anak bercerita tentang kegiatan bermain bersama teman. Nah, kenapa? Agar merasa anak itu diperhatikan ya Bu. Meminta anak bercerita tentang pelajaran di sekolah. Mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Mendiskusikan
dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya tentang memasukkan anak yang usia di bawah 6 tahun ke lembaga PAUD. Itu didiskusikan dulu, dibicarakan dulu apakah anak itu mau dimasukkan ke PAUD atau tidak. Bertanya kepada anak, apa yang kamu pelajari hari ini di sekolah, nak? Nah gitu ya, setiap pulang sekolah itu ditanya, Bu ya. Bertanya pada anak, apa yang kamu lakukan saat jam istirahat di sekolah? Tanya anak ibu ya. Ini prakteknya ya. Menyepakati dengan anak jadwal kegiatan sepulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah disepakati dulu kita mau ngapain nih gitu bareng-bareng anak. Nah ini praktek membantu anak sukses di sekolah ya Bu. Memastikan anak mengerjakan tugas dari sekolah. Nah ini jika pulang sekolah tanya ada PR atau tidak. Ayo bareng-bareng kerjakan sama ibu. Jangan dibiarkan saja ya Bu ya. Membuatkan bekal makan untuk mengganti jajan di sekolah. Jadi bekal makan itu bukan hanya untuk anak PAUD aja Bu, anak SD juga boleh dan anak SMP juga kasih belajar seperti itu ya, karena agar mengurangi jajan dan juga pengganti jajan. Meminta anak menabung uang jajan. Nah ini dikasih tahu sama orang tuanya bahwasanya jajan belum tentu mengenyangkan, tetapi kalau bekal itu pasti mengenyangkan. Yang kedua juga uang jajan kalau disimpan kan bisa jadi tabungan gitu kan, menjadi nanti kalau sudah gede itu tabungan bisa menjadi apa yang diinginkan oleh anak. Misalkan ingin memiliki tas baru, itu kan bisa. Mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan jangan ganggu saya jika ada yang mengganggu dia. Jadi kalau ada bullying atau ada orang yang mengganggu anak tersebut, dia harus berani mengatakan itu, diajarkan sama ayah ibunya. Nggak ganggu kalau sendalnya gitu kan. Terus menyampaikan pada anak untuk berani mengatakan tidak jika ada yang mengajaknya melakukan hal buruk. Ini banyak ya Bu ya, kita harus hati-hati. Banyak hari ini orang-orang yang tidak dikenal oleh anak itu mengajak sesuatu yang negatif. Juga orang yang dikenal, bahkan orang dekat gitu kan. Kasus-kasusnya banyak. Jadi ibu kasih tahu kepada anak hal-hal negatif yang jelek itu seperti apa. Terus harus dalam pengawasan. Nah, menanyakan perkembangan anak di sekolah kepada guru sekolahnya, guru kelasnya. Ini ibu biasanya orang tua jarang ya kalau datang ke sekolah, biasanya hanya kalau dikasih surat. Hanya dikasih surat baru datang, kalau kagak yang kalau tidak ya nggak hadir gitu. Nah, ibu-ibu harus datang setiap bulannya minimal 6 bulan sekali ya. Harus datang ditanyakan kepada gurunya. Jangan sampai anak kita itu tidak diketahui seperti apa perkembangannya. Kita harus tahu ya Bun ya. Saat kesulitan dalam membantu anak, ibu akan meminta bantuan orang lain yang dianggap mampu membantunya. Ibu, jika ibu-ibu, bapak-bapak itu dalam mengerjakan tugas anak, semisal atau dalam pelajarannya kita tidak mampu mengerjakannya, kita boleh kok meminta bantuan kepada yang mampu mengerjakannya, saudara kita atau siapapun itu yang bisa membantu kita untuk mengerjakan yang kita mampu kepada anak. Tips menghilangkan pikiran negatif. Ini loh Bu, sekarang itu harus cara berpikir kita itu harus berbeda. Biasanya nih pikiran negatif dan pikiran positif ada contohnya ini ya. Contoh gini, menghilangkan kunci atau lupa menyimpan kunci. Biasanya bilang gini, ceroboh sekali, aku di mana sih kuncinya, gitu kan. Tapi kita harus berpikir positif Bu. Harus diingat-ingat lagi ya di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal di rumah, tidak apalah sekali-kali lupa meletakkan sesuatu di mana-mana gitu kan. Jadi cara berpikirnya berbeda. Ini loh Bu. Yang kedua, aduh malu rasanya bajuku jelek sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Nah, ibu ganti deh cara berpikirnya. Yang penting bajuku bersih, rapih, daripada beli baju yang bagus dan mahal. Lebih baik untuk tabungan anak-anak. Gitu mikirnya Bu. Ada lagi deh, saya kasih contoh tambahan nih. Duh, beli kulkas tetangga kita. Weh, dari mana tuh duitnya? Wah, jangan-jangan tuh ambil punya orang gitu kan. Itu kan mikirnya jelek ya Bu ya. Kita harus ganti deh dengan positif. Gimana? Alhamdulillah tetangga kita sudah beli kulkas hingga kita bisa menitipkan makanan yang cepat basi gitu kan, atau cepat busuk, itu kan bisa nitipin ke dia. Kita harus ikut bahagia dong ya kan Bu, bukannya kita harus negatif. Enggak, justru kita harus ikut senang Bu ya. Gitu cara berpikirnya, seperti itu.
ini pikiran negatif lagi. Aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Biasanya gitu tuh bunda-bunda tuh. Kenapa? Jangan gitu ya. Kenapa? Kita ganti deh. Nih, kalau kita lagi marah, mintalah maaf kepada mereka walaupun kita nggak salah sih sebetulnya. Kita pikirnya gini dalam pikiran kita, mungkin kita lagi capek ya, kelelahan. Jadi kita cepat emosi gitu kan. Ya mendingan kita minta maaf gitu kepada anak. Ini. Biasanya ada orang lagi nimbrung nih, katanya ngerumpi, jangan-jangan dia lagi ngomongin kita gitu kan, yang lagi lewat gitu. Kita pikirannya negatif gitu kan. Emang ngomong ke sih juga ke orang gitu kan, emang ngomongin apa sih kayak ke saya gitu kan, padahal belum tentu ya gitu. Mereka ngobrolin kita gitu. Kita ganti deh cara berpikir yang jadi positif. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya hingga akhirnya dia tidak seburuk apa yang dia katakan. Aku tidak seburuk apa yang dia katakan, aku orang yang sabar kok. Atau mungkin gini berpikirnya, itu mah mereka lagi bisnis, nggak apa-apalah, kita kan lagi jalan kaki, lagi cepet-cepetan nih, lagi rusuh-rusuhnya nih gitu kan. Ya jadi intinya, ayolah coba untuk selalu mengingat hal baik yang pernah orang lain sampaikan tentang diri kita. Karena kenapa? Manusia itu sejuta kebaikan, satu aja kesalahannya itu hilang kebaikannya, Bu. Di mana manusia penilaian seperti itu gitu. Jadi kita juga sama, jika memandang orang lain harus seperti itu juga. Ayolah ganti semuanya ke positif. Sekarang zamannya bully-bully ini nggak aneh di medsos ya, nggak aneh. Jadi kebaikan-kebaikannya itu, sejuta kebaikan itu hilang gitu ya. Banyak ya terkait program pemerintah yang bagus-bagus itu, berjuta-juta program yang bagus, tetapi kan sedikit satu aja yang salah gitu kan, disalahkan semua. Nah seperti itulah manusia. Kita ayolah coba untuk berpikir positif sekarang. Karena kapan kita mau maju kalau kitanya masih memandang negatif semua hal. Contoh ibu yang tidak baik nih, kata anaknya mau makan nasi dengan ayam, tidak ada ayam kata ibunya, nggak mau makan. Ibunya marah kan, kayak anak bayi manja loh, kayak gitu kan. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi ada caranya, gini loh caranya. Nih, mau makan nasi dengan ayam kata anaknya, ibu punya telur dadar buatmu kata si ibunya. Kata anak, pokoknya aku mau ayam. Ibunya bilang, ya sayang, ibu tahu kamu mau itu. Nah, kita kasih sulap sama dia. Dikasih ini ya, pengalihan perhatian. Andai bisa sulap, pasti akan ibu beri ayam goreng yang enak untukmu. Nggak, akhirnya dia kan berpikir, anak berpikir, ibu kan nggak bisa sulap ya. Ya udah makan telur aja nggak apa-apa kan gitu. Jadi dialihkan perhatiannya sambil dipeluk, Bu, bukannya dimarahin ya. Oke? Nah ini ayah juga bisa melakukan tugas sederhana dalam pengasuhan anak sehari-hari. Ya ayah nih, ayah mau menemani anak makan, kasih makan oleh ayah. Ayah bercerita pada anak sebelum tidur, gantian sama ayah ceritanya. Dongengnya juga, ayah bisa bermain bareng sama anaknya, sementara kan ibunya melakukan pekerjaan rumah. Oke? Nah ini contoh sikap ibu yang tegas dalam menerapkan aturan. Nah, itu kan biasa udah perjanjian, biasa seperti itu. Contoh gini, Ita mau ikut Bu ke pasar. Ibunya bilang, tidak, kemarin Ita melakukan hal buruk di pasar. Padahal sudah janji tidak akan lari ke sana kemari. Ita bisa ikut lain kali saja. Sambil ibunya pergi itu, digambar kita lihat ibunya pergi ya, berangkat. Jadi Ita sama kakaknya akhirnya tuh kan. Nah, daftar kegiatan dan permainan menurut usia. Usia 0 sampai 3 bulan, yang pertama, kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia itu. Kegiatan yang dapat dilakukan, satu, anak mulai belajar mendengarkan dengan baik, berbicara dan bernyanyi kepada anak, mendorong anak untuk menatap wajah orang tuanya dan belajar senyum-senyum. Jadi diajak ngobrol, Bu, diajak ngobrol gitu kan. Kalau biasanya sih Allahu Akbar, gitu kan. Biasanya gitu kan, ibu-ibu ya, mendengarkan berbagai macam suara kepada anak. Misalnya, ini memperdengarkan suara cicak, suara tokek gitu kan, ayam dan suara alat musik itu enggak apa-apa, Bu, biar terangsang ya, telinganya bagus. Gantung benda kecil dekat di atas anak agar ia belajar melihat dengan fokus. Nah, kalau 4 sampai 6 bulan seperti ini, anak bermain sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian anak. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti ini, Bu. Gantung aja tuh mainannya di atas. Kita mendorong anak tunjukkan dan sebutkan nama-nama benda di sekitar. Jadi gini, kalau kita ajak anak, ini apa? Ini namanya gelas, ini namanya sendok, gitu, Bu. Ya.
Letakkan anak pada posisi tengkurap, lalu berikan mainan yang dapat menimbulkan suara dekatnya agar ia tergerak untuk mengambil mainan tersebut. Biasanya tuh kenceng gitu kan. Ya, yang kincir gitu, suara seperti itu. Nah, itu didekat sama anak, jadi biasanya dipukul-pukul sama dia atau digeser-geser ada suaranya. Atau benda-benda yang bersuara, tapi jangan yang runcing-runcing ya. Bermain tepuk tangan. Nah, biasanya lupa gitu kan. Oke, Bu. Kita lanjut. 6 sampai 12 bulan. Anak mulai merangkak atau berjalan, sehingga benda yang dapat dijangkau anak harusnya benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kegiatannya seperti ini, Bu. Bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitar. Ya, berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Anak akan melemparnya dan sebentar ya, Bu. Berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Anak akan melemparnya dan perhatikan benda tersebut. Anak akan senang melakukan ini berulang-ulang. Ajarkan tepuk tangan, melambai dada, seperti itu ya. 12 bulan, untuk 12 bulan sampai 18 bulan, anak menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih. Biasanya dia suka tanya-tanya ini apa, itu apa gitu. Dan dia selalu meniru bentuk-bentuk yang biasa dia lihat. Nah, ini meminta anak untuk memberikan pelukan cuman kepada orang tuanya. Saya juga sering seperti itu. Ketika saya pulang dari lapangan biasanya gitu ya. Sini gitu kan. Terus dikasih tahu ini apa gitu. Ini jeruk, ini kalau bawa ya, oleh-oleh gitu, Bu. Kalau habis kerja ya. Setiap kali melakukan kegiatan bersama anak, berbicaralah kepada anak. Nah, ini saya sering lakukan. Permainan menyusun gelas plastik, piring plastik atau baskom. Dia kasih gambaran, contoh ya, gambar di sini ada Monas nih. Nah, Monas seperti apa? Kasih gelas sama dia. Nah, dia akan menyusunnya sendiri gitu loh, Bu, ya. Oke, next. Untuk yang 18 bulan sampai 2 tahun nih, anak mulai berangkat, biasanya lebih dari berangkat ya, atau berjalan, sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, kegiatannya biasanya nyanyi sambil mangku anak, jalan-jalan. Kalau biasanya kita kan suka ada yang sholawatan sambil jalan gitu kan. Berikan benda kecil yang dapat dilempar anak. Nah, ini biar dia senang ya, lempar sana sini bola, tendang main bola dan apa gitu kan, ketawa-ketawa dia senang ya. Oke, next. Ini kalau dari 2 sampai 3 tahun, ini pasti dia sedang belajarnya, ingin tahu tentang dunia sekitar. Dia akan selalu bertanya. Dan kita harus selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang membuat dia berpikir. Gitu ya, pancing terus untuk berpikir. Misalkan kita menceritakan dongeng apa? Tanya ke dia lagi ngapain dari dalam dongeng tersebut. Si kancil berlarinya cepat, lawannya itu adalah toke misalkan. Nah, toke kan juga cepat nanti larinya, tapi tidak secepat kancil. Siapa yang menang? Nah, dia akan berpikir. Tapi tentu dia harus tahu dulu, si anak harus tahu dulu ya. Botol atau kotak bekas yang dapat digunakan untuk diisi air. Nah, batu, daun kering biasanya diisi air, tumpahin isi air, itu kasih sama anak yang 2 sampai 3 tahun. Biarkan saja seperti itu. Menyusun potongan gambar atau puzzle. 3 sampai 4 tahun. Anak mulai senang bermain dengan temannya. Kegiatan yang dapat dilakukan berlari, bermain bola di halaman, berikan benda-benda yang dapat digunakan untuk memainkan peran ibu, ayah, kakak, guru, bayi, dan lainnya. Bernyanyi, menari, itu kan untuk anak-anak yang usia 3 sampai 4 tahun. Biasanya lebih di TK ya, kegiatan seperti ini. Menggambar, mewarnai, menyusun potongan gambar, dan sebagainya. 4 sampai 5 tahun, ya, anak mulai dapat melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan, membacakan buku dongeng, bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan, bermain tebak-tebakan, ini sering ya, memilih dan menghitung benda-benda sekitar. Saya sering kayak gitu. Nah, saya suka nanya gitu kan ke anak. Dan kebetulan anak saya itu ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, maaf, selisihnya 2 tahun sama kakaknya. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya sering melakukan hal-hal ini ya. Bermain bersama anak sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, ibu ketika masak, nah si anak ini, bagi anak yang baru bisa duduk atau merangkak, berikan benda-benda yang dapat didorong, ditarik, dipukul, terus bunyi-bunyian lainnya. Biar dia senang dan juga nggak kemana-mana, kita dapat mengontrolnya di situ. Nah, bagi anak yang sudah lebih besar dari itu ya, minta anak untuk mengambilkan makanan, minta anak untuk mengambilkan bahan-bahan yang akan dimasak dengan jumlah yang ditentukan atau warna yang disebutkan. Contoh, ambilkan bawang putih, otomatis dia akan ngambilnya kan bawang putih, bukan bawang merah ya, gitu. Ambilkan bawang merah, dia akan tahu. Ambilkan bawang daun. Nah, tapi tentu harus ada kalimat yang benar.
Kak, tolong ambilkan bawang daun. Tahu nggak yang seperti ini loh, daunnya ada 3, warnanya hijau gitu kan. Ketika kita menerima bawangnya, kita ucapkan apa? Terima kasih cantik. Nah, dia akan terasa terpuji ya, dipuji ya oleh ibunya, dan dia akan mau melakukan hal yang disuruh oleh ibunya, gitu kan. Berbicara kepada anak, kepada berapapun usia mereka saat memasak, beritahukan apa yang Anda lakukan kepada anak. Nah, saat nyuci nih Bu, saat nyuci kalau sama anak yang lebih kecil ya biasanya, kasih aja wadah yang kecil supaya si anak mainnya nggak kemana-mana. Wadah kecil sama gelas kecil plastik, biar bisa numpah-numpahin air gitu kan, biar dia seneng gitu, dan sambil mencuci mainan dia sendiri. Nah, tujuannya apa? Agar dia juga lebih respon dan perhatian terhadap benda yang dia miliki gitu. Nah, hingga akhirnya nanti dia akan merasa bisa menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki gitu. Nah, terus juga kasih lap aja, biar kasih lap kering ya Bu ya setelahnya, biar dibersihinnya. Itu kan main sendiri kan lebih aman gitu, tetapi kita tentu akan terus memperhatikan anak tersebut. Dan juga jangan lupa kasih kosakata baru. Contoh kepada anak ya, tanya hal-hal yang tidak dia ketahui. Ini loh balon atau gelembung busa, gelembung sabun, busa sabun gitu kan. Itu bahasa-bahasa baru buat dia, dan kasih tahu anak seperti itu ya. Nah, saat belanja kasih clue atau petunjuk ya, kasih petunjuk sama anak, mama itu atau papa itu mau beli tempe sama tahu. Nah, nanti carikan bahan-bahannya apa saja untuk masak tahu dan tempe. Kasih kantong sama dia. Biarkan anak itu mengambil bahan-bahannya sendiri, hingga kita merangsang dia untuk berpikir gitu. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan ini adalah salah satu pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya. Ini baru pembukaan. Mungkin waktunya kalau di video hanya 30-40 menit, tapi kalau kita tatap muka langsung tentu akan lebih banyak waktu karena ada tanya jawab. Nah, buat yang nonton video ini, ibu-ibu PKH, peserta PKH, atau bapak-bapak peserta PKH, atau pendamping PKH, atau orang lain yang mau belajar tentang ini, mohon di komen ya, di komen. Jangan lupa di subscribe dulu, diklik loncengnya, karena video berikutnya itu adalah sesi 1. Ini baru pembukaan sesi 1, ini baru praktek yang harus dilakukan terlebih dahulu di rumah sebelum kita masuk ke sesi 1. Jadi terima kasih, jangan lupa di subscribe, dan tombol lonceng. Untuk kekurangannya tolong di komen ya, ditulis di komen agar saya bisa memperbaiki, karena saya juga belum tentu benar gitu ya, karena banyak hal mungkin yang kurang, karena ini adalah video pertama saya untuk pembelajaran ini ya, untuk pembelajaran. Tapi biasanya kalau di lapangan kayak seperti ini saya udah siap gitu. Oke teman-teman, demikian, terima kasih buat semuanya. Buat teman-teman yang mau memperlihatkan video ini, boleh silahkan. Kepada semua teman-teman yang lain yang bekerja di PKH sebagai pendamping PKH, dan juga buat KPM PKH yang belajar sekarang sama saya, mudah-mudahan ibu-ibu dapat memahami apa materi apa yang disampaikan. Dan jangan lupa saya tunggu prakteknya, hasil prakteknya saya tunggu. Nanti kita cross check bareng-bareng, nyampe atau tidaknya, kita mampu atau tidaknya seperti itu, kita lakukan kebiasaan itu. Oke, demikian yang bisa saya berikan kepada Anda. Bisa sampai ke video ini, jangan lupa tombol subscribe-nya agar Anda bisa ikut terus channel ini, dan loncengnya agar Anda tahu bahwasanya sebelum saya mungkin video baru untuk pembelajaran akan ada ketua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.